Halo teman-teman semuanya, pernah dengar istilah PPh 21 saat menerima slip gaji? Atau tiba-tiba potongan gaji berkurang karena pajak penghasilan? Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng mengenai PPh 21 secara lengkap. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pekerja lepas hingga penerima honorarium di Indonesia. Dasarnya apa? Aturannya ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan dan lebih rinci lagi diatur lewat Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Setiap kali kita menerima gaji, upah, honor, dan tunjangan, bahkan bonus, negara berhak menarik sebagian kecil dari penghasilan kita untuk pembangunan. Tapi jangan khawatir, besarnya pajak sudah diatur dan disesuaikan dengan penghasilan kita. Siapa aja sih yang harus bayar PPh 21? Yang harus bayar PPh 21 ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, penerima pesangon, dan pekerja lepas atau freelancer. Intinya, selama kamu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau jasa, kamu akan dikenakan PPh 21. Di dalam PPh 21 terdapat istilah PTKP dan PKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, yang artinya batas penghasilan yang bebas pajak. Jadi, kalau penghasilanmu dalam setahun itu di bawah atau sama dengan PTKP, kamu tidak akan kena pajak. Kalau penghasilanmu lebih besar dari PTKP, maka selisihnya baru dikenai pajak. Yang kedua ada PKP atau penghasilan kena pajak, yang artinya penghasilan setelahnya dikurangi dengan PTKP. Ini adalah jumlah penghasilan yang benar-benar dikenai PPh 21. Terdapat rumus singkatnya, yaitu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP. Sebelum kita masuk ke cara menghitung PPh 21, kita harus tahu dulu komponen dari PTKP. Berikut ini ada tabel PTKP, status wajib pajaknya, penjelasan, dan juga jumlah PTKP per tahunnya. Untuk wajib pajak pribadi, pria atau wanita, setiap orang yang bekerja mendapat pengurangan sebesar 54 juta per tahun sebagai batas bebas pajak. Tambahan untuk status kawin, jika menikah mendapat tambahan 4.500.000. Nah, untuk tambahan tanggungan, itu maksimal di 3 tanggungan, yaitu tanggungan anak atau orang tua, masing-masing 4.500.000. Jadi, maksimal tambahan ada di 13.500.000. Khusus jika istri juga bekerja, jika penghasilan suami dan istri tidak digabung, maka status kembali ke masing-masing individu. Untuk suami hanya dapat PTKP pribadi dan status kawin, misalnya K0. Nah, untuk istri dapat PTKP sendiri dan boleh klaim tanggungan jika disepakati. Yuk masuk ke bagian serunya, yaitu bagaimana cara menghitung PPh 21. Simpelnya ada 3 langkah besar. Langkah yang pertama yaitu hitung penghasilan bruto, langkah yang kedua kurangi dengan pengurangnya, dan langkah yang ketiga adalah hitung pajaknya. Nah, di sini ada tabel tarif progresif sederhananya. Jadi, untuk penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan untuk penghasilan lebih dari 60 sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Untuk penghasilan lebih dari 250 sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan untuk penghasilan lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Dan yang terakhir untuk penghasilan lebih dari 5 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus PPh 21. Di sini ada studi kasus untuk pegawai tetap yang belum menikah. Jadi, Dodi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pokok 6 juta per bulan. Dodi mendapatkan tunjangan makan 500.000 per bulan dan juga membayar iuran pensiun senilai 100.000 per bulan. Lalu, berapa besar PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Dodi? Sekarang kita masuk ke perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang belum menikah. Langkah yang pertama adalah kita menghitung penghasilan bruto per tahunnya, yaitu total gaji pokok dan tunjangan.
Gaji pokoknya 6 juta dikalikan dengan 12 bulan menjadi 72 juta rupiah. Ditambah dengan tunjangan makan yaitu 6 juta, jadi total penghasilan bruto Budi adalah 78 juta rupiah per tahun. Dari jumlah itu, kita kurangi biaya jabatan yang besarnya 5% dari gaji pokok atau sekitar 3,6 juta rupiah, serta iuran pensiun sebesar 1,2 juta rupiah. Setelah dikurangi, penghasilan bersih Budi menjadi sekitar 73.200.000 rupiah. Selanjutnya, kita kurangi penghasilan bersih itu dengan PTKP. 73.200.000 dikurangi 54 juta menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 19.200.000 rupiah. PKP ini kita bulatkan ke bawah menjadi 19 juta rupiah. Karena masih dalam lapisan tarif pertama PPh 21, yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta, maka pajak yang dikenakan kepada Budi adalah 5% dari 19 juta atau Rp950.000 dalam setahun. Jadi, pajak penghasilan yang dipotong setiap bulan dari gaji Budi hanya sekitar Rp79.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun penghasilan Budi sudah melewati batas pajak, potongan PPh 21-nya tetap ringan karena tarifnya bertahap dan adil. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki satu anak. Di sini, Dida bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pokok 20 juta per bulan. Dida menerima bonus tahunan sebesar 30 juta rupiah dan untuk status sudah menikah dan memiliki anak satu. Suami Dida tidak bekerja dan Dida membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Berapa besar PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Dida? Selanjutnya, kita masuk ke cara penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki anak satu. Langkah pertama adalah kita hitung dulu penghasilan bruto selama 1 tahunnya. Yang pertama, kita menghitung gaji pokoknya, yaitu gaji per bulan dikali dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan 240 juta rupiah. Selanjutnya, Dida juga mendapatkan bonus tahunan senilai 30 juta rupiah. Jadi, total brutonya adalah gaji pokok ditambah dengan bonus tahunan menjadi 270 juta rupiah. Yang kedua adalah kita menghitung biaya jabatannya. Biaya jabatan itu 5% dari 240 juta rupiah atau gaji pokok selama 1 tahun yang menghasilkan 12 juta rupiah. Yang ketiga, kita hitung dulu iuran pensiunnya selama 1 tahun. Karena per bulannya Dida membayar iuran pensiun senilai Rp200.000, selanjutnya kita kalikan dengan 12 bulan, yang menghasilkan Rp2.400.000. Itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan Dida selama 1 tahun. Selanjutnya, kita menghitung penghasilan neto setahunnya. Penghasilan neto setahun itu adalah penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan dan juga dikurang dengan iuran pensiun selama 1 tahun, sehingga menghasilkan Rp255.600.000. Selanjutnya adalah kita menghitung PTKP-nya. Karena di sini status Dida adalah sudah menikah dan memiliki anak satu, jadi wajib pajaknya 54 juta dan sudah menikah, jadi ditambah 4.500.000 dan juga memiliki tanggungan anak satu, jadi totalnya adalah 63 juta. Selanjutnya, kita menghitung PKP-nya. PKP ini dibulatkan ke ribuan terdekat ya. Jadi, PKP itu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP-nya, sehingga menghasilkan Rp192.600.000 yang kita bulatkan jadi Rp192.000.000. Yang ketujuh adalah kita hitung PPh 21 terutangnya. Tarif lapisannya yang pertama ada 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Dan yang selanjutnya adalah 5% dikali 132 juta rupiah yang menghasilkan 19.800.000. Jadi total PPh 21 selama setahunnya adalah 22.800.000 rupiah.
itu adalah PPh yang dipotong selama 1 tahun. Nah, untuk PPh 21 yang dibayarkan per bulan itu berarti PPh setahun yaitu Rp22.800.000 dibagi dengan 12 bulan. Jadi menghasilkan Rp1.900.000 itu adalah PPh 21 yang dibayarkan per bulannya. Masuk ke studi kasus yang ketiga, di sini kasusnya adalah suami istri sama-sama bekerja dan juga memiliki anak satu. Andi adalah seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta. Ia sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Setiap bulan, Andi menerima gaji pokok sebesar Rp10 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Istri Andi juga bekerja di perusahaan lain, dan mereka sepakat untuk mengurus pajaknya masing-masing secara terpisah, sehingga penghasilan mereka tidak digabung. Hitunglah PPh 21 yang harus dibayarkan Andi setiap bulannya. Selanjutnya, kita masuk ke cara menghitung PPh 21 untuk suami istri yang sudah bekerja dan juga memiliki anak satu. Untuk langkah yang pertama, tentunya kita harus menghitung penghasilan bruto tahunannya, yaitu gaji pokok yang dikalikan dengan 12 bulan. Diperolehlah hasil brutonya senilai 120 juta. Selanjutnya, kita kurangi biaya jabatannya. Rumusnya adalah 5% dari penghasilan bruto, sehingga dihasilkan Rp6 juta. Selanjutnya, juga kita kurangi iuran pensiunnya. Iuran pensiun yang harus dibayarkan Andi setiap bulannya adalah Rp200.000. Jadi, kita kalikan dengan 12 bulan. Totalnya adalah Rp2.400.000. Itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan Andi selama 1 tahun. Selanjutnya, kita hitung penghasilan neto selama 1 tahunnya. Untuk menghitung neto selama setahunnya ini, kita mengurangi penghasilan bruto tahunannya dengan biaya jabatan dan juga iuran pensiunnya selama 1 tahun. Sehingga diperolehlah total Rp111.600.000. Kemudian, kita kurangi dengan PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Maka didapatkan penghasilan kena pajak sebesar Rp53 juta. Karena ini berada dalam lapisan tarif 5%, maka pajak penghasilan Andi setahun adalah Rp2.650.000 atau sekitar Rp220.000 per bulan. Jadi, meskipun memiliki anak, jika pasangan suami istri bekerja dan mengurus pajak yang terpisah, status tanggungan tidak bisa diklaim 2 kali, dan perhitungan PPh 21 menjadi secara mandiri. Kesimpulannya adalah, meskipun suami istri sama-sama bekerja dan punya anak, pengurangan pajak untuk tanggungan hanya bisa diambil oleh salah satu pihak. Jika istri yang klaim anak sebagai tanggungan, maka suami hanya bisa pakai status K0. Selanjutnya, studi kasus yang keempat adalah pegawai kontrak yang belum menikah. Jadi, Rina adalah pegawai kontrak selama 6 bulan di sebuah startup. Ia menerima gaji sebesar 4 juta per bulan, dan ia masih belum menikah atau statusnya adalah TK0. Karena Rina adalah pegawai kontrak, maka ia dianggap pegawai tetap dalam hal perhitungan PPh 21. Perhitungan pajaknya dilakukan bulanan, dan jika diakumulasi selama setahun, penghasilannya tidak melebihi PTKP, maka tidak ada pajak yang dipotong. Masuk ke cara menghitung PPh 21 untuk pegawai kontrak yang belum menikah. Jadi, perhitungannya adalah kita menghitung penghasilan neto per bulan Rina terlebih dahulu. Nah, gaji per bulan Rina itu senilai 4 juta. Lalu, Rina juga dikenakan biaya jabatan 5% sebesar 200.000. Jadi, gaji per bulan Rina 4 juta dikurang dengan biaya jabatannya 200.000. Sehingga menghasilkan neto per bulannya itu 3.800.000. Lalu, penghasilan neto setahunnya kita asumsikan untuk cek PTKP-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengkalikan penghasilan neto per bulannya, yaitu 3.800.000, lalu kita kalikan dengan 12 bulan, menghasilkan 45.600.000. Nah, karena penghasilan Rina masih di bawah PTKP, yang dimana PTKP Rina itu senilai 54 juta. Nah, karena di sini
Penghasilan Rina selama 1 tahun itu 45.600.000, yang dimana di bawah PTKP-nya, jadi penghasilan Rina tidak ada yang dipotong untuk PPh 21. Nah, untuk studi kasus yang terakhir ini adalah seorang freelancer yang belum menikah. Jadi, Dito adalah seorang freelancer graphic designer. Dalam 1 bulan, dia menerima pendapatan sebesar 25 juta dari berbagai proyek. Nah, Dito ini belum nikah, jadi statusnya adalah TK0. Lalu, hitunglah estimasi PPh 21 yang harus dibayar Dito. Masuk ke cara menghitung PPh 21 untuk freelancer yang belum menikah. Jadi, untuk freelancer kayak Dito ini, pajak dihitung sedikit beda. Ada norma pengurangan 50% dari penghasilan brutonya. Jadi, 25 juta dikurangi 50% dulu, menjadi 12.500.000 untuk penghasilan per bulannya. Kalau setahun, berarti total penghasilan bersihnya kita kalikan dengan 12, sehingga menghasilkan 150 juta. Nah, setelah dikurangi PTKP 54 juta, penghasilan kena pajaknya adalah 96 juta. Lalu, pajak Dito ini juga kena tarif berlapis, 5% untuk 60 juta pertama dan 15% untuk sisanya. Jadi, hasil akhir pajak yang harus dibayar Dito dalam setahun adalah sekitar 8.400.000. Karena freelancer nggak ada potongan otomatis kayak karyawan, Dito harus menyetor sendiri pajaknya ke negara.